Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, ini ada Viti bahwa Islam bagian dari kultur Lucifer, ya. Viti dari RABB Redemption. Kita simak dulu Vitinya. Sebenarnya Alfi udah catat poin-poin, ada 3 poin yang Alfi udah catat pada Viti dia itu, dan Alfi mau jawab. Tapi kita simak dulu. Teman-teman yang muslim, saya ini terpancing ya untuk saya cuma mau tanya sama kalian. Kenapa agama kalian itu masuk dalam kitab kami dan dikatakan sebagai bagian dari kultus dan diakui sebagai satu dalam roh antikris? Nah, jadi pertanyaan pertama dia itu, kenapa Islam itu ada dalam kitab Luciferian ini? Lalu dikatakan itu bahwa Islam itu satu dalam roh antikris bersama dengan Luciferian. Itu pertanyaan pertama. Sebelum kita langkah lebih jauh, teman-teman, perlu diperhatikan bahwa pemilik akun ini udah pasti terhitung. Udah Alfi pastikan dia terhitung dari username yang digunakan, lalu Viti yang disematkan, di sini ada CP ya, congor panjang. Ini udah pasti mereka. Kita lanjut ya. Oke, perlu teman-teman ketahui bahwa buku yang dibawakan ini Alfi udah pegang, teman-teman. Ini barangnya. Kalian itu kenapa harus kalian yang masuk di dalam gitu? Kenapa harus kalian yang dijadikan bagian dari roh atau saudara seiman dalam Luciferian? Oh, oke. Tuh teman-teman baca. Ini dalam kitab Grimoire-nya. Oke, sebelum dibaca, perhatikan teman-teman. Dia hanya menampilkan pada bagian keratan judul Islam and the Left Hand Pad. Pada bagian atasnya masih ada 2 paragraf, tapi dia nggak tampilkan. Nanti kita bongkar tipuan dia. Yang di dalam agama kalian itu dijadikan fokus dalam adat ritual, itu yang kalian keliling-keliling itu. Nah itu. Ini ya pemilik akunnya, 3 poin kita dapatkan. Dan kita buka bukunya. Oke, daon nih. Jadi ini buku yang dia bawakan tadi, sama-sama teman dia tahu juga. Seperti yang saya katakan tadi, dia hanya membaca pada bagian Islam and the Left Hand Pad yang sudah Alfi jauhkan, sementara pada bagian warna merah jambu di atasnya itu dia alihkan tuh. Ya, teman-teman, itu yang harus kita ketahui. Jadi apa sih sebenarnya yang bermasalah di sini? Sebenarnya di sini nggak ada permasalahan apa-apa, teman-teman. Dia hanya memframing doang. Jadi di sini dikatakan historically Islam is another cult from inspired by the Judaic or Hebrew mythology. Jadi di dalam historisnya Islam adalah suatu bentuk atau suatu kultus lain yang terinspirasi oleh mitologi Yahudi atau Ibrani. Itu didirikan oleh Nabi Muhammad SAW, sallallahu alaihi nabi, pada tahun 570 sampai 632 Masehi. Ya. Lalu dia itu menyebarkan agama menggunakan ini jihad atau perang suci. Sebenarnya di sini nggak ada permasalahan apa-apa, dia aja yang framing. Jadi apa sih nanti yang disebut sebagai Judaic atau Hebrew mythology? Nanti kita bahas itu ya, mengenai kultus-kultus itu. Tapi dia nggak jujur, dia hanya menampilkan pada bagian ini doang, ya, 2/3 dari halaman. Sementara 1/3-nya ada 2 paragraf di atasnya. Itu kenapa nggak ditampilkan? Kalau ini memang kitab, ya, kalau ini memang buku yang berisi sumber kebenaran, baik objektif maupun subjektif. Bagaimana dengan yang udah saya warna coklatkan ini? Mengenai paralel antara Yesus dan Simon Magus, itu tuh udah mencakup fakta bahwa Yesus itu had as his consort a prostitute. Siapa itu? Mary Magdalene. Jadi di dalam buku ini dikatakan fakta itu bahwa Yesus itu memiliki seorang pelacur, yaitu Maria Magdalena. Jadi untuk teman-teman terhitung yang sangat berbangga diri di dalam VT tadi, tolong kalau mau ngambil satu barang tuh diambil semuanya gitu, jangan dicomot-comot doang gitu. Di bagian halaman 65, but was Jesus the master of the left hand pad? Tapi apakah Yesus itu seorang penguasa, master, ya, of the left hand pad? Di sini kan dikatakan that the man and Magos, Jesus was a practitioner of the left hand pad. Bahwa manusia dan Magos, Yesus ya, bahwa manusia Yesus dan Magos itu tuh praktisi dari aliran jalan sebelah kiri atau yang disebut sebagai of the left hand pad.
Was this is a Lord of the left hand path? Nanti kita di sini menemukan kata Morton Smith study yang Morton Smith. Ya, itu kan mengatakan begini. Nih, Alfi ambil semua aja, kita baca semua. Di sini kan dikatakan bahwa Smith itu melaporkan apa yang dikatakan oleh orang-orang non-Kristen yang sezaman dengan Yeshua atau Yesus. Ya, Kristen kontemporer yang sejaman. Bagi kita, elemen-elemen penting pada informasi itu berisi bahwa dia dikatakan sebagai anak tidak sah. Ya, anak tidak sah itu tahu teman-teman apa bahasa kasarnya ya? Anak haram. Oh my god! Wow! Jadi dia itu dikatakan the illegitimate son of a Roman soldier. Yeshua ini dikatakan sebagai anak haram dari ya tentara Romawi, namanya itu Pantera atau Pandera, dan a prostitute dan seorang pelacur. Tapi nggak apa-apa sih. Kalau kalian mau bilang ini kebenaran juga, aku bodo amat gitu. Toh di sini nggak ada masalah apa-apa tentang Islam mengenai satanik ini. Dia nggak bilang antara satanik dan Islam kami satu roh di dalam antikris, nggak ada pernyataan kayak gitu. Atau kami itu adalah kultur lainnya, itu nggak ada. Oke, mengenai framingin tentang kultus, mengenai framing tentang tawaf ya. Kita mengerti sama bahwa tawaf itu adalah bagian dari rukun haji. Di dalam kitabnya Yahudi pun, di dalam Mishnah Sukkah pasal keempat, nomor yang kelima, ini dalam Koren ya. Kita ambil translatornya aja ya. Alfi pengen tunjukin sama teman-teman. Ini kita translatekan ya teman-teman. Rabbi Yehuda ini berkata apa nih? Kita salin aja. Kita translatekan ya teman-teman ya. Jadi dia tuh mengatakan begini. Guru Yehuda itu mengatakan ya. Guru Yehuda itu mengatakan bahwa mereka akan berkata Anifaho, ya, tolong selamatkan kami, dan pada hari itu, hari ke-7 Sukkot ya. Mereka akan mengelilingi mesbah sebanyak 7 kali. Jadi itu akan melakukan tawaf juga, mengelilingi juga sebanyak berapa kali? 7 kali itu. Jadi sekarang siapa yang kepagan-paganan sekarang? Teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya. What?